Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Darul Amin yang berbahagia, kita akan memulai pembelajaran kita. Ini pelajaran fikih kelas 7, yang mana pada bab pertama kita akan membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas dan najis. Yang pertama kali kita akan bahas tentang alat untuk bersuci, diantaranya adalah air. Nah, air itu sendiri merupakan benda yang paling utama digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian air itu sendiri. Air itu ada yang suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misal kayak air teh. Tadinya air teh ini bentuknya adalah putih, bening. Kemudian ketika kita sudah masukkan teh, dia akan berubah warnanya. Tetap saja ini masih suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian misalnya ada air putih, kita masukkan kopi. Suci aja nih masih, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kita akan mempelajari pada kesempatan hari ini, ya, ini adalah air yang suci dan mensucikan. Bahasanya itu adalah tohir, tohirun, mutahhirun. Tahirun itu adalah suci, mutahhirun itu mensucikan. Nah, kita bagi dulu air yang digunakan, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air yang asalnya dari langit. Kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini suci dan mensucikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi anzala minas samaa'i ma'an." Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Nah, manfaatnya banyak. Ada juga manfaatnya itu adalah Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah, "Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum." Dari air itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang nanti tumbuhan itu akan berbuah sebagai rezeki untuk kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat air hujan itu adalah untuk bersuci. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, air salju. Ini biasanya air salju ini ada di kutub utara. Kemudian kalau ada musim semi itu di Jepang maupun Cina itu ada salju ya. Kemudian yang ketiga itu ada air embun. Nah, biasanya di pagi hari itu kalau kita mau melihat, memperhatikan di daunan itu basah. Nah, ternyata kalau kita perhatikan itu adalah air embun. Nah, kemudian selanjutnya air yang keluar dari bumi. Nah, yang pertama yang dari bumi adalah mata air. Mata air ini kalau sering kita memperhatikan di pegunungan yang dataran tinggi, kita melihat di situ ada air terjun. Ternyata ketika diteliti di tempat itu ada sumber mata air. Nah, ini termasuk adalah air yang tohirun mutahhirun, yakni air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air sumur. Nah, baik itu saat ini zamannya itu adalah sumur bor. Itu pun termasuk daripada mata air. Kalau zaman dulu itu sumur itu dibuat agak lebar, digali ke dalam untuk mencari sumber mata air. Kalau sekarang cukup pakai alat, dimasukkan alat itu dibor ke dalam, yang cukup dengan pipa saja. Nah, biasanya dari air sumur bor itu kita gunakan untuk mandi,
untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas dan najis. Kenapa? Karena airnya itu adalah air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air sungai. Nah, pada dasarnya memang air sungai ini adalah suci dan mensucikan, apalagi airnya ini adalah jumlahnya banyak, deras, maka langsung saja kita mandi di tempat itu lebih enak ya. Nah, tetapi ada juga sungai yang sangat kecil yang di situ digunakan, mohon maaf, ada digunakan untuk buang hajat. Nah, itu berhati-hati juga jika ada orang buang hajat di depan kita. Lalu tatkala kita itu memakai air itu, sedangkan air itu masih bercampur dengan kotoran orang, maka nanti ada hukumnya ya. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah air laut. Air laut ini jumlahnya sangat banyak, kemudian deras, maka itu airnya adalah termasuk air yang thahirun mutahhirun, yaitu airnya suci dan mensucikan. Nah, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Silahkan kepada anak-anakku, siswa-siswi MTS Darul Amin. Nanti tugasnya pertama mencari apa manfaat air dalam kehidupan. Air bisa digunakan untuk bersuci dan lain sebagainya. Tuliskan manfaat daripada air itu sendiri. Dan yang kedua, sebutkan nama-nama air baik yang keluar dari langit, sumbernya dari langit maupun sumbernya dari bumi. Ditulis. Diulang sekali lagi. Tugas yang pertama adalah manfaat air. Yang kedua, sebutkan macam-macam atau nama-nama air yang keluar dari langit atau asalnya dari langit maupun yang keluar dari bumi. Mungkin itu saja. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan berbicara tentang alat-alat yang lain selain daripada air yang digunakan untuk bersuci. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.